Mohon maaf ya teman-teman. Tadi di acara live itu error, mungkin ada gangguan jaringan. Jadi saya lanjutkan di yang tidak live-nya ya teman-teman. Sama saja lah. Tadi saya sampai di WhatsApp. Jadi demikian ya teman-teman ya. Kita harus gabung dengan grup-grup di WhatsApp, grup OT Bandung atau grup-grup dan bukan atau dan grup-grup di Facebook untuk mendapatkan informasi terkini supaya lebih cepat ya dari teman-teman sendiri ya dari sesama mahasiswa begitu, intinya begitu ya. Jadi jangan sampai mengisolir diri sendirilah ya, karena nanti akan ketinggalan informasi gitu. Jadi bergabunglah dengan grup-grup WhatsApp atau grup di Facebook gitu, karena itulah kelas kita ya, karena itulah kelas kita. Karena kita belajarnya online jarak jauh, maka itulah kelas kita. Laksana kita ada di kelas gitu kan. Jadi informasi dapat dapat dengan cepat kita raih gitu. Jadi jangan sampai kita mengisolir diri sendiri, tidak gabung dengan grup-grup. Itu sangat berbahaya ya. Jadi ketinggalan informasi nanti. Dikhawatirkan nanti informasi penting tidak tercakup ya. Karena kalau misalkan mengandalkan email atau misalkan pemberitahuan ke SMS kita, itu dikhawatirkan sudah telat waktunya, karena biasanya datangnya itu 1 hari atau 2 hari sebelum acara ya. Orang lain sudah siap dari minggu-minggu sebelumnya gitu kan, dikarenakan terus dibahas komunikasi di grup, kita baru tahu gitu bahwa ada itu dan lain-lain. Nah itu kasusnya begitu ya teman-teman ya. Ini hanya share saja. Kita lanjut, kita buka si tadi itu sedang membuka Facebook ya. Jadi video ini adalah lanjutan dari sebelumnya. Saya akan kasih judul fatwa ya. Nah, kita kan tadi sedang membaca ini. Oke. Tadi visi misi ya. Nomor 2 sekarang. Mengkaji dan mengembangkan sistem PTTJJ untuk mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia. Itu standar saja ya pengertiannya. Kita sekilas saja. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan, kelembagaan dan PTJJ untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan Indonesia. Itu juga standar menurut saya ya. Kita. Oke, lanjut ke sistem pembelajaran. Penerapan sistem belajar jarak jauh dan terbuka. Istilah jarak jauh berarti pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka. Nah, itu yang seperti saya bilang tadi ya. Melainkan menggunakan media, baik media cetak, modul maupun non cetak, audio, video, komputer, internet, siaran radio dan televisi. Makna terbuka adalah tidak ada pembatasan usia, tahun ijazah, masa belajar, waktu registrasi, dan frekuensi mengikuti ujian. Batasan yang ada hanyalah bahwa setiap mahasiswa UT harus sudah menamatkan jenjang pendidikan menengah atas SMA atau yang sederajat. Tapi kalau menurut saya, ini menurut mata saya ya, itu yang paling nyaman itu adalah belajar dari buku cetaknya teman-teman. Itu menurut saya ya. Kemungkinan besar ya beda-beda kan, beda-beda mata ya. Kalau menurut mata saya, dikarenakan saya memang sudah agak tua gini. Gitu. Jadi kalau misalkan membaca e-book ya teman-teman, membaca e-book di laptop atau di layar HP itu pusing, lumayan pusing sih, lumayan bukan pusing sih sebenarnya, nggak pusing-pusing juga. Jadi kurang nyaman saja ya. Ini hanya share, ini hanya testimoni saya ya. Ya, jadi saya berhak untuk mengemukakan perasaan saya ya. Jadi pilihan saya gitu. Jadi kalau untuk e-book apalagi dibaca di HP ya, itu sangat tidak nyaman ke mata saya. Makanya saya itu bela-belain untuk
pokoknya bagaimana nih gitu kan, saya dapat modul cetak walaupun misalkan ternyata harus ikut Pokjar ya kan, saya ikut Pokjar nih supaya lebih mudah gitu. Supaya lebih mudah apa namanya, pendistribusian bukunya. Saya sudah ikut Pokjar teman-teman. Bukan sudah sih, nanti semester 2 saya ikut Pokjar. Mau mulai ikut Pokjarnya semester 2. Semester ini saya masih mandiri. Semester 1, semester awal ini saya masih mandiri, tapi semester 2 nanti saya sudah akan ikut Pokjar. Tujuannya apa? Tujuannya ingin cepat saya dapat modulnya kalau misalkan semester 2 nih. Gitu kan, saya daftar, saya bayar perkuliahan gitu. Nah, modulnya itu didapat, buku cetaknya itu didapat pengennya cepet gitu ya kan. Dikarenakan kan untuk dipelajari gitu kan. Jangan sampai misalkan lama begitu kan datangnya modul. Nah, gitu. Saya ikut Pokjar supaya agar ya lumayan lah dibantu oleh pihak Pokjar untuk bagaimana mendapatkan ebook, bukan ebook ya, bagaimana mendapatkan buku cetaknya, karena saya penting, saya butuh itu, saya belajar dari sana ya, saya belajar dari buku cetak tersebut, maka saya ikut Pokjar. Tujuannya adalah agar lebih mudah ya, lebih mudah dalam hal nanti dibantu Pokjar dalam pengadaan, dalam request untuk buku buku cetak ke pihak UPBJJ Bandung, ke pihak UT Bandung begitu. Karena saya mengalami kalau mandiri lumayan teman-teman ya. Ini saya alhamdulillah saya sudah dibantu Pokjar ya, alhamdulillah, dan sekarang buku sudah datang. Jadi intinya kalau teman-teman misalkan kesulitan mendapatkan buku cetak, dikarenakan teman-teman adalah mahasiswa mandiri, saran saya adalah ikutlah Pokjar. Minta bantuan ke Pokjar karena mereka adalah pengalaman, mereka adalah orang-orang dekat dengan pihak UPBJJ. Jadi teman-teman gabung dengan Pokjar saja ya. Jadi terus minta bantuan ke Pokjar untuk bagaimana supaya buku cepat datang. Intinya begitu ya. Buku apa? Buku cetak cepat datang. Saya tidak mengatakan bahwa yang mandiri dipersulit untuk buku ya, tidak mengatakan begitu, tapi sepengalaman saya setelah saya minta bantuan ke Pokjar, buku menjadi cepat datang, itu saja. Oke. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan ya, mohon maaf atas kekeliruan informasi yang saya sampaikan dikarenakan saya juga masih belajar, dan ini adalah berdasarkan pemahaman pengalaman yang terjadi ya, real yang terjadi di lapangan begini ya. Jadi dari awal, dari video 1 tadi yang live, kemudian ini adalah tidak live-nya ya, 8 menit ini ya, mungkin 10 menit ini selesainya. Terima kasih teman-teman, saya akan sambungkan video ini menjadi part 2-nya ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk channel Selera TV agar saya menjadi lebih bersemangat lagi nanti dalam menulis cerita-cerita saya di universitas terbuka ya. Cerita-cerita yang membangun tentunya, yang menjadikan kita semua kuliah di UT itu menjadi sukses ya, dengan hasil yang seoptimal mungkin. Walaupun misalkan diakui saya dan juga teman-teman adalah memang sedang bekerja ya, memikirkan pekerjaan saja sudah ruwet ya kan, apalagi ini misalkan harus ditambah dengan memikirkan mata kuliah ya, tapi itulah perjuangan ya. Jadi seoptimal mungkin, mudah-mudahan hasilnya baik, walaupun misalkan ternyata tidak sebaik dengan adik-adik kita yang masih usia berapa ya, usia 20 tahunan gitu kan, yang baru apa ya, baru keluar SMU ya kan, itu masih seger, tidak ada beban apa-apa mereka ya kan, usianya masih muda, otaknya masih fresh, nggak kayak kita banyak pikiran, banyak banyak masalah di pekerjaan, di keluarga ya kan, anak istri ngomel dan lain-lain ya. Itulah perjuangan ya. Jadi hasilnya kalau misalkan tidak seperti anak-anak kita, bukan anak-anak kita, tidak seperti misalkan adik-adik kita yang masih seger usia 20 tahun, ya mohon dimaklumi lah. Karena kita ini udah usia di atas 30 ya kan, ada 40, ada 50. Dan itu memang berpengaruh ke sistem belajar gitu kan, karena kita tidak berpikir hanya untuk belajar saja, tapi bagaimana kita menghidupi anak istri, terus
pekerjaan-pekerjaan juga lumayan ya, lumayan bikin pening misalkan di tempat pekerjaan. Jadi mohon dimaklum sajalah gitu kan. Mohon dimaklum kalau misalkan ya beginilah gitu kan. Kalau misalkan yang kuliah yang sudah usia di atas 30, 35, 40 gitu kan. Jadi akan banyak tantangan terutama dalam hal menguras konsentrasinya ya kan karena banyak hal yang dipikirkan juga selain kuliah. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe channel Selera TV. Saya Pipi Firmansyah, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Ilmu Komunikasi sekarang semester 1. Jadi semester 1 saya adalah tahun 2020.2, yaitu semester genap ini. Ini adalah semester 1, saya semester 1 sekarang. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.